Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti materi pada pertemuan kali ini dengan baik. Nah, untuk pertemuan kemarin kalian sudah membahas mengenai pengertian dari bentuk aljabar, kemudian ada unsur-unsurnya juga. Nah, dalam unsur-unsurnya salah satunya terdapat suku, yaitu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, pada materi kali ini kalian akan mengingat-ingat lagi materi mengenai suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa aja sih yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, ini yang pertama yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua itu menyelesaikan masalah nyata pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini hanya dapat dilakukan oleh suku-suku yang sejenis saja. Untuk suku-suku yang tidak sejenis, mereka tidak dapat dijumlah ataupun dikurangkan. Lalu bagaimana sih cara penjumlahan bentuk aljabar? Oke. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jika sudah memenuhi syarat yaitu sukunya sejenis, di sini A dan B merupakan suatu koefisien dan N ini merupakan variabel. Jika N-nya di sini kan sama-sama N, berarti nanti dia akan sejenis. Nah, cara menjumlahkannya jadi koefisiennya kita operasikan, yaitu kita jumlahkan. Jadi A ditambah B, dan nanti N-nya mengikuti. Seperti itu. Yang pertama yaitu dengan, nah kita harus mencari dulu suku-suku yang sejenis. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui suku-suku yang sejenis, maka kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, untuk koefisien-koefisien dari suku sejenis, itu kita operasikan. Contohnya seperti ini. Tentukan hasil dari operasi bentuk aljabar di bawah ini. Nah, yang A ada 5x plus 3x, yang B 3x kuadrat plus 2x min 1 ditambah dengan 2x pangkat 2 min x plus 4. Oke, jawab. Yang pertama yaitu 5x plus 3x. Nah, kita apabila ingin mengoperasikannya kita harus tahu dulu 5x dan 3x ini apakah dia sejenis ataukah tidak. Kalau iya sejenis, maka kita dapat menjumlahkannya. Kalau tidak, maka tidak dapat menjumlahkan. Karena di sini 5x dan 3x ini merupakan suku sejenis, jadi dia bisa dioperasikan pakai ketentuan ini. AN plus BN sama dengan A plus B, nanti N-nya mengikuti. Nah, karena dia memenuhi, jadi di sini 5 dan 3-nya itu merupakan A dan B, sedangkan N-nya di sini X merupakan variabel X, maka kita tinggal jumlahkan mengikuti yang atasnya. Ini 5X plus 3X sama dengan koefisien-koefisiennya yaitu 5 ditambah 3, X-nya mengikuti, 5 ditambah 3 yaitu 8, jadi 5X ditambah 3X merupakan hasilnya 8X. Nah, kemudian yang B ada 3x kuadrat plus 2x min 1 ditambah dengan 2x kuadrat min x plus 4. Nah, caranya yang pertama yaitu kita cari dulu suku yang sejenis. Di sini suku yang sejenis ada 3x pangkat 2 dengan 2x pangkat 2. Kemudian ada 2x dan min x. Yang terakhir ada min 1 dan 4. Di sini kita carikan. Di sini sudah kita cari, kita tuliskan. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, ini 3x kuadrat di sini ditambah, jadi ditambah 2x, ditambah 2x. Kemudian ditambah min x, ditambah min 1, ditambahkan 4. Jadi yang sejenis ini kita kumpulkan jadi 1. Lalu langkah yang terakhir yaitu kita operasikan koefisien-koefisiennya. Nah, ini yang atas kita tulis lagi, kemudian nih koefisiennya kita jadiin 1, 3 ditambah 2 yaitu 5x pangkat 2, jadi nanti variabelnya mengikuti di belakang, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5,
X pangkat 2, kemudian ada 2, ini 2, ditambah min 1. Karena kan biasanya kan min X itu sama dengan min 1X. Jadi, kalau 1 dan min 1 kan tidak ditulis. Jadi, di sini 2 ditambahkan min 1, hasilnya adalah 1. Jadi, di sini 1X, satunya enggak ditulis. Kemudian ditambah min 1 plus 4. Sama seperti dengan 4 min 1, hasilnya adalah 3. Jadi, hasil dari 3x kuadrat plus 2x min 1 ditambah dengan 2x pangkat 2 min x plus 4 adalah 5x kuadrat plus x plus 3. Nah, di sini ada sifat penjumlahan aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif. Nah, ini A plus B sama dengan B plus A. Jadi nanti A plus B di sini akan sama nilainya dengan B plus A. Jadi komutatif itu bisa dibolak-balik. Contohnya di sini A-nya 1, B-nya 2. Jadi 1 ditambah 2 akan sama dengan 2 ditambah 1. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif. Ini jika ada A ditambah B dalam kurung ditambah C akan sama nilainya dengan A ditambah dengan dalam kurung B plus C. Kemudian yang terakhir ada sifat distributif. Apabila ada A dikalikan dengan B plus C, hasilnya akan sama dengan A kali B ditambahkan dengan A dikalikan C. Seperti itu. Nah, di sini sifat komutatif dan sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian aljabar. Jadi tidak berlaku untuk pengurangan. Oke, contohnya di sini. Ini tadi A plus B akan sama dengan B plus A. Nah, seumpama di sini A-nya ada 2 PQ, B-nya adalah PQ. Nah, sama dengan B-nya kan tadi PQ, oke. Ditambahkan 2 PQ. Nah, nilai antara 2 PQ ditambah PQ ini akan sama dengan PQ ditambahkan dengan 2 PQ. Ini. Nah, kan 2 PQ ditambah 1 PQ. Jadi kan sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya nanti 3 PQ. Terus yang kanan 1 PQ ditambah 2 PQ, jadi kayak 1 ditambah 2, hasilnya sama-sama 3, sama-sama 3 PQ, seperti itu. Jadi komutatif itu bisa dibolak-balik antara yang depan atau yang belakang. Jadi bisa 1 ditambah 3 akan sama dengan 3 ditambahkan 1. Kemudian ada sifat asosiatif. Tadi, nah contohnya di sini ada A, A-nya 2A. B-nya 3A dan C-nya merupakan A. Yang ini yang di dalam kurung yang depan, ini yang di dalam kurung yang belakang. Oke, kita lihat. Nah, di sini 2A ditambah 3A kan hasilnya 5A. Ditambahkan A, hasilnya nanti 6A. Kalau yang sini 2A, ini yang di luar, ditambah 3A ditambah A kan 4A. Nah, ini kan sama-sama. 5A ditambah A sama dengan 6A. Dan 2A ditambah 4A juga sama 6A. Jadi hasilnya sama antara kanan dan kiri. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat distributif ini. A dikalikan B plus C akan sama dengan AB ditambah dengan AC. Di sini A-nya seumpama 2P, B-nya 2Q, dan C-nya merupakan Q. Oke, di sini kita 2P, ini kita jumlahkan dulu yang di dalam. 2P dikalikan dengan 2Q ditambah Q sama dengan 3Q. Jadi nanti kalau dijumlahin hasilnya adalah 2 dikalikan 3 hasilnya 6 PQ. Kalau yang sebelah kanan, kita kalikan A dengan B ditambah dengan A dikalikan C. Nah, di sini AB-nya 4 PQ ditambahkan A dikali C merupakan 2 PQ. Nah, AB ini sama seperti 2P
dikalikan dengan 2Q, jadi 2 kali 2, 4, PQ-nya mengikuti. Sedangkan AC ini, A-nya 2P dikalikan dengan CQ, jadi 2PQ. Hasilnya ini. Nah, 2PQ ditambahkan 4PQ ditambah dengan 2PQ, hasilnya sama-sama 6PQ. Itu. Kemudian ada pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini bentuknya sama. Kalau penjumlahan tadi di sini plus, kalau pengurangan di sini jadi minus. Jadi koefisiennya yang dikurangkan, nanti variabelnya tetap mengikuti. Langkah yang pertama sama, kita cari suku yang sejenis, kemudian yang kedua kita kumpulkan suku-suku yang sejenis tersebut, dan yang terakhir tinggal kita operasikan koefisiennya. Sekarang contohnya. Nah, yang pertama ada 5x dikurangi 3x. Oke, di sini 5x min 3x kan. Ini dia sudah sama-sama suku yang sejenis. Berarti tinggal kita operasikan menurut AN min BN sama dengan A min B, N-nya mengikuti. Di sini AN-nya 5x. Terus min BN-nya 3x, jadi tinggal 5 dikurangi 3, hasilnya 2, X-nya mengikuti. Jadi 5x min 3x hasilnya adalah 2x. Kemudian yang B, 3x kuadrat plus 2x min 1 min 2x kuadrat min x plus 4. Oke, kalau seperti ini, kalau ada yang di dalam kurung, kita keluarkan dulu atau kita kalikan dengan minnya. Jadi min 2x kuadrat min kalau min sini seperti dengan min 1, jadi sama min 1 dikali 2x kuadrat, nanti hasilnya min 2x kuadrat ini. Kemudian min 1 dikalikan min x, hasilnya akan plus x, karena min dikali min hasilnya plus. Kemudian ada min 1 dikalikan plus 4, nanti hasilnya akan min 4. Jadi dapatnya ini gara-gara yang ini yang di dalam kurung yang di akhir dikalikan dengan min atau min 1. Oke, cara ngoperasiinnya kita akan cari suku yang sejenis. Nah, di sini ada 3x kuadrat dengan min 2x kuadrat, kemudian ada 2x dengan x, kemudian ada min 1 dengan min 4. Kemudian kita kumpulkan lagi suku-suku yang sejenis. 3x kuadrat plus min 2x kuadrat plus ini 2x plus x, kemudian plus lagi min 1 dan plus min 4 sama. Sebenarnya kalau yang depannya ada min, tidak perlu ditulis plusnya. Oke, kemudian langkah terakhirnya kita akan operasikan koefisien dari suku-suku sejenis tersebut. Ini 3 plus min 2 itu sama dengan 3 min 2, hasilnya adalah 1. Ini 1x pangkat 2, satunya tidak ditulis. Kemudian ditambah 2 plus 1x, 2 plus 1 hasilnya ada 3, x-nya mengikuti. Kemudian yang terakhir adalah plus min 1 min 4, jadi min 1 min 4 itu hasilnya min 5. Jadi hasil dari 3x pangkat 2 plus 2x min 1 dikurangi 2x kuadrat min x plus 4 itu adalah x kuadrat plus 3x min 5. Nah, di sini ada pengurangan menggunakan oleh dan dari. Nah, biasanya banyak yang keliru di sini antara pengertian dari oleh dan dari. Nah, kalau pengurangan A oleh B, artinya itu tetap A min B. Jadi A-nya tetap berada di depan dan B-nya berada di belakang. Berbeda dengan pengurangan A dari B. Jadi kalau pakai kata dari, nanti artinya dia dibalik yang belakang itu jadi di depan. Jadi B min A, kebalikannya dari oleh. Contohnya seperti ini. Ada kurangkan 6A plus 5B min 3 oleh 7A min 3B plus 5. Dan soal yang kedua ada kurangkan 6A plus 5B min 3 dari 7A min 3B plus 5. Nah, di sini kita umpamakan yang 6A plus 5B min 3 ini merupakan A, dan 7A min 3B plus 5 ini merupakan B. Oke, caranya nih. Kalau oleh tadi berarti
A-nya yang di depan, jadi dia tetap. Nah, ini kan A min B, jadi A-nya kan tadi 6A plus 5B min 3, dan B-nya 7A min 3B plus 5. Kita tinggal masukin ke sini. A-nya tadi, ini kita tulis lagi, min, di sini tetap min, kemudian ini, B-nya juga ditulis lagi yang 7A min 3B plus 5. Nanti kita tinggal kurangkan, kita kumpulin suku-suku yang sejenis tadi. Di sini 6A min 7A, kemudian plus 5B min 3, jadinya 5 ditambahkan 5B ditambah 3B, kemudian min 3 min 5, jadi tetap min 3 min 5, hasilnya adalah nanti, nah ini 6 min 7, hasilnya nanti min 1, karena satunya nggak usah ditulis, jadi tinggal min A, kemudian 5 ditambah 3B hasilnya adalah 8B, dan min 3 min 5 hasilnya adalah min 8. Jadi hasil dari 6A plus 5B min 3 oleh 7A min 3B plus 5 adalah min A plus 8B min 8. Kemudian kalau yang nomor 2, kurangkan 6A plus 5B min 3 dari 7A min 3B plus 5. Kita sama umpamakan ya, yang 6A kan tadi A, kemudian yang ini yang B. Kalau dari berarti kita pakai yang B min A, jadi yang di depan nanti yang belakang. Ini 7A min 3B plus 5, karena ini B kan tadi, kemudian dikurang, ini juga dikurangi yang A nya kan tadi 6A plus 5B min 3. Kemudian sama, kita kumpulkan suku yang sejenis. Nah, ini tinggal kita operasikan nanti 7 min 6 hasilnya 1A. Kemudian min 3B min 5B, min 3 min 5 hasilnya min 8B. Kemudian ditambah 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi hasilnya nomor 2 adalah A min 8B ditambah 8. Mungkin ada penerapan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada kehidupan sehari-hari. Ada persoalan. Sekarang umur seorang adik adalah 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian umur kakak adalah X plus 5 dan umur adik X min 5 ditambahkan 5. Nah, jadi jumlah umur mereka 5 tahun lagi adalah 35 tahun. Maka model matematikanya adalah kita misalkan umur kakak sekarang adalah X, kemudian karena umur adik yang sekarang adalah 5 tahun kurang dari umur kakaknya, maka bentuk aljabarnya adalah X min 5. Kemudian umur kakak 5 tahun lagi, jadi umur kakak sekarang kita tambah 5. Kalau umur adik 5 tahun lagi, berarti ini yang sekarang kita tambahkan 5. Nah, jumlah umur mereka 5 tahun lagi itu ada 35. Kalau dijumlah, jadi nanti, nah umur kakak 5 tahun lagi ditambah umur adik 5 tahun lagi, nanti jumlahnya adalah 35. Nah, bentuk aljabarnya gini. Kan umur kakak 5 tahun lagi di sini, kita cari umur kakak 5 tahun lagi, X plus 5 kita tulis di sini. Ditambah, ini juga ditambah, umur adik 5 tahun lagi, yaitu X min 5 plus 5, kita tuliskan di sini. Nah, hasilnya adalah nanti 35. Nah, ini kita satukan ya yang sejenis, jadi X ditambahkan dengan X, kemudian ditambah 5 dikurang 5 ditambah 5. Jadi 5-nya dikurang 5 dulu hasilnya 0. Terus di sini ditambahkan 5 hasilnya adalah 35. Kemudian ini X ditambah X kan sama dengan 2X. Ditambahkan 5 hasilnya 35. Nah, kemudian 2X-nya ini 5-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi 35 dikurangi 5 hasilnya adalah 30. Kalau 2X 30, jadi kalau X
Hasilnya adalah 15 atau bisa dengan X sama dengan 30 dibagi dengan 2, hasilnya nanti 15. Jadi umur kakak sekarang adalah 15 tahun. Nah, di sini kan X kan umur kakak. Jadi umur kakak 15 tahun dan umur adik sekarang adalah 15 dikurangi 5, jadi 10 tahun. Oke, kemudian ini ada soal, bisa kalian coba nanti Mbak akan kasih formnya di G-School, silahkan dikerjakan dengan baik. Oke, sekian untuk hari ini, semoga dapat bermanfaat. Selalu semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.